penggeraknya adalah bukan motor DC lagi tapi motor AC ya. Jadi saya mengulang sebentar untuk mengenai motor AC ya. Mohon izin untuk share dulu. Ya. Di motor induksi 3 fase nanti adalah karena sumbernya 3 fase, otomatis saudara akan mendapatkan medan putar ya di sisi stator. Kalau bagian-bagiannya yang mesti ada bagian yang diam, ada bagian yang bergerak, diam jadi stator, yang bergerak jadi rotasi. Ya. Nah, yang rotasi itu nanti adalah kalau di motor induksi itu adalah mesti rotornya rotor sangkar atau rotor lilik ya. Jadi tidak bisa bolak-balik seperti di motor DC ya. Kalau di motor DC kan medan magnetiknya bisa di stator, bisa di rotor ya. Kalau di sini adalah lilitan jangkarnya itu ada di stator, kemudian nanti adalah lilitan yang membentuk medan magnetiknya itu ada di sisi rotor. Nah, di sisi rotor sendiri nanti ada 2 jenis, yaitu yang namanya rotor sangkar atau squirrel cage atau rotor lilit ya, atau yang sering dipakai itu adalah menggunakan rotor lilit. Nah, di dalam motor yang induksi ya atau yang sering disebut asinkron ya, itu mesti nanti adalah akan didapatkan suatu konsep dasar kenapa sih kok jadi namanya asinkron gitu ya, yang perlu saudara tahu betul. Nah, kemudian bagaimana karakteristiknya ya. Nah, dari sini nanti adalah untuk penggunaan tentunya saudara butuh analisis ya. Jadi nanti motor ini outputnya dari motor itu torsi yang bisa digunakan berapa, kemudian RPM-nya beban berapa. Kalau RPM-nya itu jauh lebih rendah daripada putaran motornya yang ada di beban, itu harus saudara apakan ya. Sehingga nanti adalah tentunya nanti saudara kopling beban dari motor ke beban itu adalah saudara sesuai dengan kebutuhan putaran beban dan torsi bebannya minimal ya. Nah, kemudian nanti adalah di dalam motor induksi sendiri ya, itu adalah ada prinsip kerjanya supaya saudara tahu, oh ya nanti saya kalau bergerak di slip sekian ya, atau di di slipnya 0 seperti apa, kalau slipnya 1 seperti apa, kalau slipnya min 1 seperti apa, kalau slipnya 2 seperti apa ya. Karena itu bisa bergerak slipnya ya. Nah, kemudian nanti adalah kalau saudara yang butuh tahu nanti adalah torsi, karakteristik antara torsi dan slip ya. Nah, karena bebannya itu adalah saudara melayani beban, maka saudara harus dipersiapkan motor itu adalah bagaimana cara membalik arah putar motornya untuk motor induksi ya. Nah, kemudian nanti adalah dalam saat menjalankan, kemudian saat operasional, kemudian pada saat ngerem, itu saudara tahu bagaimana cara untuk starting, bagaimana mengatur putarannya, kemudian bagaimana cara untuk mengerem motornya itu sendiri ya. Nah, kemudian di dalam motor induksi sendiri, jadi semua motor konsepnya mesti akan mengubah dari energi listrik menjadi energi mekanik ya. Itu. Nah, oleh karena itu nanti adalah perlu saudara perhatikan betul bahwa kalau nanti adalah mengubah energi mekaniknya itu bisa translasi, bisa rotasi
Itu yang penting. Nah, oleh karena itu nanti adalah penggunaan itu banyak di industri, ya. Kemudian nanti adalah di dalam aspek umumnya motor itu paling banyak digunakan di industri, bahkan di rumah tangga, ya. Peralatan rumah tangga, peralatan bengkel, kemudian peralatan di carpenter, ya. Carpenter itu di apa istilahnya? Ya, tukang kayu, ya. Itu jadi carpenter. Nah, kemudian nanti adalah karena populer digunakan di industri, maka khususnya motor induksi 3 fasa itu ada keuntungan rugi, ya. Keuntungannya apa? Kalau saudara bilang keuntungan dan kerugian, itu harus membandingkan dengan motor dengan kapasitas yang sama, ya. Nah, di sini adalah bisa mengatakan ada keuntungan dan kerugian itu karena dibandingkan dengan yang DC. Misalkan dengan kapasitas yang sama, berapa kapasitasnya? Oke, kapasitasnya sama, 10 kW misalkan. Ya. Nah, kalau kapasitasnya sama 10 kW nanti ya kita bandingkan. Apa? Oh, lebih murah. Ya. Kemudian ukuran lebih kecil. Kemudian perawatan lebih sedikit. Ya, atau di sini dikatakan lebih rendah perawatannya. Kalau free maintenance enggak, ya. Tapi kalau perawatannya itu sedikit, ya. Nah, kemudian nanti adalah di keuntungan tersebut tentunya ada rugi dia juga, ya. Jadi ruginya apa? Ruginya adalah tidak mudah untuk mengatur putaran motor induksi, ya. Kalau kemarin saudara saya sampaikan di motor induksi bahwa dalam pengaturan di motor DC itu adalah saudara akan lebih mudah, ya. Di motornya nanti adalah kalau apa saudara adalah apa yang diatur untuk mengubah putaran, oh tegangannya, ya. Oh yang diatur adalah tegangan jangkarnya, yang diatur tegangan inputnya, ya. Kemudian nanti yang diatur adalah apa tegangan yang ada di posisi atau flopnya, ya, flopnya itu yang bisa saudara yang diatur. Nah, sehingga nanti dari kondisi itu nanti saudara berbagai macam aspek itu bisa di. Nah, kemudian di dalam motor AC itu sendiri ada beberapa jenis, ya. Kalau kita melihat dari sumbernya yang 3 fase itu ya motor asinkron, motor induksi. Kemudian motor sinkron, yang motor sinkron itu ada yang dipakai sebagai beban, nanti juga ada yang dinamakan dengan kondenser sinkron, ya. Gitu ya. Jadi tidak semua motor sinkron itu dipakai untuk kondenser sinkron. Nah, kemudian nanti ada generator sinkron. Generator asinkron tidak ada. Ya. Karena lebih susah. Selagi yang sinkron aja ngaturnya lebih cenderung lebih susah, ya sekarang itu. Nah, kemudian nanti adalah di dalam sumbernya yang beda lagi adalah kalau yang satu fase, ya. Jadi yang kalau satu fase nanti adalah ada yang split phase, ya, ada yang kapasitor, ada yang permanen split phase kapasitor, ya. Kalau yang split phase kemudian kapasitor, kemudian permanen split phase kapasitor, itu adalah saudara bisa dilihat penggunaannya satu. Mana? Pompa air, ya. Di pompa air, kemudian apalagi? Air condition, ya. Kemudian di kulkas, kemudian freezer, ya. Itu adalah kebanyakan menggunakan pompa atau istilahnya dengan menggunakan PSC, ya. Termasuk sekarang yang paling banyak sudah mulai banyak itu adalah submersible. Submersible tahu? Apa submersible? Pompa submersible.
Ada yang tahu? Ada yang belum di-add ya. Oke. Ada yang tahu kok pompa submersible? Nggak ada. Di apa? Ada yang tahu submersible? Tidak tahu, Pak. Eh? Eh, si. Mesti ini Pasuruan ya ono ref ya. Yang sawah yang pakai pompa elektrik itu. Yang paling banyak itu daerah mana? Daerah Jombang masih sedikit sih. Yang paling banyak di Ngawi itu banyak banget. Submersible. Jadi submersible itu sebenarnya pompa motor induksi ya. Akan tetapi nanti adalah apa? Posisinya itu adalah dipakai ya untuk bukan menyedot air, tapi dia untuk mendorong air ya. Karena posisi pompa air itu berada di dalam di dalam pipa dengan kedalaman bisa sampai 100 meter. Ya. Ya saudara, kalau ini bilangnya artesis bukan artesis. Kalau artesis itu dia akan keluar secara otomatis ya. Tapi kalau itu kan karena ada sumber air di dalam terus didorong ya oleh pompa air itu. Pompa airnya sama dengan yang PSG tadi, jadi permanent split capacitor, jadi sama dengan pompa air sendiri. Hanya saja kalau pompa air yang ada di rumah saudara dipakai itu kan untuk apa? Untuk nyedot air ya. Untuk nyedot air kalau kedalamannya terlalu dalam nggak bisa. Ya. Harus pompanya diturunkan. Nah, untuk mengatasi kondisi yang seperti itu, kalau misalkan terjadi di musim kemarau, ya, maka kedalaman dari pipa yang dipakai untuk ngebor itu adalah bisa sampai 100 meter. Ya kalau 100 meter, kalau di kota besar ya harus izin. Ya. Kalau di daerah kan enggak. Ya. Pokoknya di bor gitu aja. Terus nanti menggunakan pompa air yang kira-kira kekuatannya itu adalah 2 sampai 3 PK ya. Kalau untuk rumah aja 30 meter bagi yang di rumah itu atau tanahnya itu adalah tanahnya tanah kering ya. Kalau saudara misalkan kepingin ketersediaan air itu tidak pernah terlambat, pakai submersible ya. Gitu. Saya tanya-tanya kalau di daerah sini berapa Pak kalau buat satu pompa submersible gitu ya. Untuk kedalaman 100 ini 25 Pak. 25 juta. Yang mahal itu ngebornya. Kalau mesinnya sendiri murah. Ya. Motornya sendiri murah. Ya. Nah, oleh karena itu dari kondisi yang ada seperti itu, maka kita bisa bisa membandingkan ya bahwa motornya yang ini bisa dipakai. Nah, kemudian perlu saya sampaikan di sini bahwa ada yang shaded pool ya. Shaded pool itu yang satu pas itu banyak di kipas angin yang model lama ya.
Kalau yang model baru yang kecil-kecil banyak yang menggunakan permanent split kapasitor, khususnya buatan yang Chinese itu. Ya. Kemudian ada motor universal. Motor universal itu adalah motor DC yang bisa digunakan juga pada sumber AC satu fase. Ya. Dan itu hanya terjadi di motor seri saja. Yang shunt tidak bisa, apalagi yang kompon. Ya. Gitu. Nah, kemudian yang reluctance itu adalah nanti konsepnya itu adalah di sini akan menurunkan dari sedit pull sebenarnya. Nanti kalau pas kita offline bisa saya jelaskan secara detail untuk yang di reluctant. Karena reluctant itu nanti turunannya kembali ada stepping motor, ya. Kemudian ada lagi turunannya satu lagi yaitu switch reluctant motor. Ya. Itu sama, mirip-mirip konsepnya, ya. Nah, kemudian nanti adalah ada yang motor histeresis. Motor histeresis itu kalau saudara belajar di sini adalah karena memanfaatkan karakteristik histeresis dari medan magnet itu, ya. Gitu. Nah, kalau sudah di stepping motor itu sebenarnya ya penggunaan dari histeresis sama reluctance mestinya. Ya. Ada lagi yang satu hybrid. Hybrid itu gabungan antara histeresis sama reluctance. Ya, itu. Jadi di dalam motor itu ya kalau saudara lihat, saudara perhatikan itu kalau kita nasabnya itu ada, ya. Turun-turunannya itu ada. Ya. Jadi tidak serta-merta menemukan baru itu enggak. Demikian juga antara servo sama stepping, ya. Antara servo dengan stepper itu lahirnya dulu mana? Ya, duluan servonya karena dia servo itu adalah kepingin putaran dari rotornya itu tidak sampai 360 derajat. Ya. Gitu. Ya kalau saudara tahunya yang motor kecil-kecil servonya ya. Seenaknya sampean nih motor kecil-kecil, pakai sumbernya DC lagi ya. Saking gampangnya ngaturi kalau itu. Tapi kalau sudah di AC, ya kalau saudara yang bermain di robotik itu akan tahu yang di saat dipakai untuk mengatur dari pergerakan dari motornya, ya. Kalau di stepping motor, kalau saudara pakai stepping motor, apa sih sebenarnya yang diinikan? Ya pergerakan dari persudutnya itu, ya. Karena di dalam desain itu kalau kita punya 360 derajat, ya, maka kalau saudara menggunakan jumlah pull 200, ya, maka saudara akan mendapatkan apa? Setiap pull pergeserannya stepnya itu bisa 1,8. Jadi 360 bagi 200. Nah, di dalam teknik penyulutannya dari stepping itu, saya bisa menggerakkan dari perbedaan kutub utara, kutub selatan. Ya. Itu nanti saya bisa bergerak di tengah-tengah. Ya. Kalau bergerak di tengah-tengah kan jadi separuhnya. Jadi 1,8 separuhnya 0,9, ya. Hampir mendekati 1 derajat, ya. Gitu. Nah, oleh karena itu nanti adalah bagaimana kalau kita bisa membuat pergerakannya itu adalah berapa? 1 derajat kan. Gitu. Nah, sehingga nanti akan saudara dapatkan konsepnya untuk menggerakkan satu derajat. Kenapa kok jadi 1 derajat? 1 derajat atau 6 derajat? Kalau 6 derajat itu yang dipakai oleh ini di jam-jam yang analog ini, ya. Itu kan pergerakan jarum secondnya itu kan bergerak setiap 6 derajat, ya. Karena dalam satu putaran itu kan 60 detik, ya.
60 detik, jadi 360 bagi 6 sekitar 6 derajat. Jadi pergerakannya ya sangat pendek sekali ya, dengan 6 derajat itu. Jadi jangan dibayangkan nanti adalah kalau pergerakan daripada sudut itu, kalau jaraknya makin jauh, pergeseran misalkan 0,1 derajat saja, itu sampai di tujuan itu bisa nanti lebarnya bisa tidak ketulungan itu. Ya contohnya beginilah. Contohnya kalau saudara dalam mengerjakan sholat itu. Sholat kita kan menghadap ke Ka'bah ya. Menghadap Ka'bah persis pas ngono bisa sampai. Enggak bisa kan? Ya. Jadi kalau sudah mustaqbil kiblat ya sudah. Ya. Jadi ya cuma terus ojo aneh-aneh gitu kan. Kiblatnya di barat, saudara nanti menghadapnya ke timur, nanti kalau ini kan juga ketemu di ininya loh, tambah adoh engko sampean nyimpangnya ya. Karena muter satu bola dunia gitu. Gitu. Kecuali kalau saudara di Mesir ya, di Mesir sholatnya yang menghadap timur karena Ka'bah itu posisinya berada di timur dari kota Mesir di Afrika. Gitu. Nah, oleh karena itu nanti dari sini, dari jenis-jenis ini, mana yang bisa digunakan motor ini? Kalau saudara menentukan mana yang bisa digunakan, saudara harus tahu karakteristiknya. Ya. Terus besaran apa yang penting? Besarannya yang penting adalah daya, torsi, sama putaran. Udah gitu aja. Ya. Nah, nanti saudara harus tahu bagaimana cara mengaturnya. Ya. Ini kalau klasifikasi, ya, ini di motor DC. Jadi mengingatkan kembali dari blok diagram ini, maka motor itu ya sebagai suplemen saja. Kita kemarin membicarakan motor DC, pengaturannya ya pada saat starting, pada saat rem, pada saat disturbance ya. Nah, sekarang kita lihat yang motor AC ya. Yang penggeraknya ini motor AC, kemudian penggeraknya motor sendiri, konverternya nanti ya outputnya harus AC ya. Bisa AC voltage controller, bisa AC cyclo converter, bisa DC AC inverter ya gitu. Nah, penggunaannya motor banyak sekali. Kalau di DC ini adalah untuk yang di mesin packaging, ini yang untuk kalau ini sih lebih normal ya, artinya untuk konveyor, kemudian untuk pompa ya. Nah, kemudian nanti adalah untuk welder ya, atau dikatakan sebagai winder ya. Winder itu untuk mengolah, biasanya di situ adalah untuk kain dan lain sebagainya, itu biasanya pakai itu. Nah, kemudian kalau saudara pakai untuk carpenter ya, saudara pemotong kayu, kemudian alat bor gitu ya. Kemudian apalagi yang di elektrik itu. Yang dipakai untuk ngukir ya. Sekarang ngukir kayu lebih mudah, kalau dulu pakai tatah gitu. Sekarang pakai mesin bisa cepat ya. Gitu. Hanya saja harus tahu perilakunya mesin gitu aja. Pekerjaan itu tetap by feeling, iya. Ya. Tidak ada yang pekerjaan tidak by feeling, itu tidak ada. Ya. Sehingga saudara kalau sudah wis ahli gitu ya, profesional, maka saudara lebih mudah gitu kan memainkan peralatan dengan aman gitu. Berbeda dengan yang baru bekerja terus pokoknya muter bisa motong gitu, akhirnya tangannya sendiri kepotong gitu. Bisa jadi. Kemudian konstruksi sama, ada stator, ada rotor ya. Ini adalah untuk end belt, jadi penutup
Ini ada bearing, ya. Di rotor itu ada fan belt dipakai untuk pendingin. Kemudian di stator nanti ada frame motor, kemudian ada wiring cover. Wiring cover itu untuk connection, ya, dari bagian input ke bagian output dari motornya. Ya. Nah, konstruksi lengkap. Tapi yang penting sebenarnya di dalam motor itu nanti adalah saudara lihat kalau ini di bagian-bagiannya ada stator, ada rotor, ya, seperti biasanya, ya. Kemudian ini yang rotor, model rotor sangkar, ya. Kemudian nanti adalah di kumparan rotor itu adalah bisa dihubungkan bintang kalau saudara menggunakan rotor lilit, ya. Sehingga di situ adalah atau disebut dengan kumparan rotor, nanti jumlah kutubnya berapa, jumlah fasenya berapa, ya, itu akan berubah. Makanya di squirrel cage itu nanti dikatakan sebagai apa? Dia dikatakan sebagai rotor universal. Sudah sering saya mengatakan, kenapa kok disebut rotor universal? Rotor universal itu karena apa? Karena dia bisa dipakai di 1 fas, kemudian 3 fas, kemudian jumlah kutubnya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Boleh, ya, dengan rotor yang sama. Ya. Kalau di rotor lilit tidak bisa. Ya. Kalau di rotor lilit itu nanti saudara akan menginikan harus menyusun sesuai dengan kondisi lilitan stator. Ya. Jadi jumlah kutubnya berapa. Ya. Kemudian jumlah kutubnya berapa? 4. Kemudian diubah jadi 6. Ya, rotornya harus di rewinding lagi. Itu kelemahan dari yang rotor lilit. Ya. Nah, oleh karena itu nanti adalah di rotor itu sendiri nanti ada beberapa sarana untuk mengkoneksikan ke bagian luar. Nah, kemudian beda rotor sangkar dan rotor lilit, ya. Maka perbedaan itu akan menjadikan rotor sangkar itu adalah mempunyai tahanan rotor yang tetap, harus bisa starting tinggi, ya. Kemudian harus starting rendah. Kemudian di rotor lilit sendiri memungkinkan tahanan luar dihubungkan ke ground atau ke tanah rotor melalui slip ring untuk terhubung ke sikat, ya. Kemudian harus starting rendah, kemudian torsi start juga rendah. Itu apa istilahnya? Advantage dan unadvantage dari masing-masing lilitan. Nah, kemudian di dalam motor itu sendiri, saudara, yang penting saudara cermati itu ada yang di name plate, ya. Jadi saudara milih motor itu nanti karakteristiknya di name plate. Kalau nggak ada name plate-nya jangan dibeli. Menyusahkan diri sendiri nanti. Nah, yang pertama di situ adalah ada name of manufacturer. Jadi name of manufacturer itu ya siapa yang buat motor itu, ya. Ada nasional, Time Valley nasional. Ada yang Fuji Electric, Time Valley Fuji Electric. Ada yang Panasonic, Time Valley Panasonic. Ya. Kemudian kalau yang nanti dengan jumlah, ya. Jadi HP-nya berapa, dayanya berapa. Nah, kemudian di paling atas itu ada ordinate number, ya. Jadi nomor registrasi untuk alat itu dengan kodenya itu. Ya. Nah, kemudian juga ada, ya, di situ ada arus,
ada tegangan, ada RPM, ada frekuensi, kemudian ada service factor. Apa sih service factor itu? Service factor itu adalah untuk menginformasikan kepada user bahwa motor itu boleh dipakai sampai 110%. Ya. Jadi saudara masih bisa menggunakan itu. Nah, kemudian jumlah fase. Nah, kalau jumlah fase 3 fase, sekarang lilitannya bintang apa delta gitu kan. Anda bisa saudara menggunakan seenaknya untuk yang apa? Menggunakan bintang atau delta. Nah, kemudian nanti adalah di situ apa yang saudara aneh. Jumlah kutub mesti ada ya. Kemudian untuk kelas insulation kelas F. Temperaturnya berapa kalau kelas F? ...150-an ya. Kemudian nanti adalah disenema. Disenema kelas B, kurva torsi slipnya seperti apa. Ya. Kemudian nanti efisiensinya 95%. Ya. Itu. Nah, sehingga kalau jumlah kutubnya 4 pol, ya, kemudian frekuensinya 60 Hz, NS-nya berapa? Putaran sinkronnya berapa? Jumlah polnya 4, frekuensinya 60. NS-nya berapa? 1.800, Pak. 1.800. Kalau RPM-nya 1790, berarti slipnya %, Pak. 0,6. 0,55, Pak. Ya, 0,6. Ya, hampir 0,6. Ya. %, atau 0,05%, atau 0,06%. Kan 10 dibagi 1.800 kan itu. Berarti seper 180 kan 0,06 ya, bukan 6% ya. Kecil banget slipnya ya. Kalau slipnya 5% ya berarti berapa? NR-nya berapa kalau slipnya 5%? $17.10 toh? Iya. Iya, Pak. Kalau kurangnya kan 90. Kalau 10 itu kan 1/9 ya, berarti 5/9 ya. Ya 0,5 sekian ya. Hampir mendekati 0,06 ya. Itu adalah yang penting di nameplate. Jadi saudara perlu tahu, nanti ini adalah salah satu contoh untuk yang di nameplate-nya Siemens. Nah, order number itu adalah sebenarnya nomor perusahaan dia.
nomor series perusahaan. Jadi kalau saudara misalkan suatu saat nameplate-nya hilang, ya, nanya di Siemens, saudara nyurati ke Siemens, saya kehilangan data sheet atau nameplate daripada motor jenisnya apa, 3 fas, kemudian apa, 3 fas, kemudian tegangannya saudara sebutkan berapa tegangannya? 460 ya. Tidak sama dengan kita. Frekuensinya juga 60 ya. Kemudian arusnya 34,9. RPM-nya 1765. Ya. Kemudian 3 fas. Frekuensinya 60. Ya. Nah, oleh karena itu nanti adalah dari situ data-data itu yang bisa digunakan saudara untuk apa? Menggunakan motor itu seoptimal mungkin ya untuk dikoneksikan ke beban. Ya. Ini keterangannya nanti bisa dibaca sendiri. Ya. Nah, kecuali itu di dalam motor induksi itu sendiri nanti ada keuntungan dan kerugian. Ya. Jadi konstruksinya kuat, ya. Kemudian harga relatif murah dibandingkan dengan motor diesel ya, dengan kapasitasnya. Untuk industri dan reliability-nya tinggi, kemudian efisiensi relatif tinggi pada keadaan normal dan tidak ada sikat sehingga rugi gesek kecil. Biaya pemeliharaan rendah, ya, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian nanti adalah di dalam apa kerugiannya sendiri, apa kecepatannya tidak mudah dikontrol, ya, karena saudara ngontrolnya itu kan yang bisa kalau skalar itu adalah apa, tegangan, tekanan rotor yang diubah, kemudian apa, tekanan, tekanan rotor, kalau rotornya itu rotor relate, jumlah kutub, kemudian frekuensi, ya. Jadi ada 4 itu yang bisa dipakai untuk mengubah daripada putarannya. Ya. Nah, dari situ nanti adalah kalau saudara lihat bahwa kalau saudara mengubah melalui tegangan mungkin masih bisa linear ya terhadap putaran. Tapi yang tidak bisa linear itu adalah yang positif sama yang negatif. Gitu. Kemudian nanti dari sisi konsep kerja saudara gunakan hukum Lenz kaidah tangan kiri ya untuk menentukan arah gaya itu adalah cross dari vektor medan magnet dan vektor arus. Ya. Nah kemudian ini adalah dalam prinsip kerja. Jadi kalau saudara punya belitan 3 fas, ya, kemudian dihubungkan dengan tegangan sumber 3 fas, maka akan mengalir arus 3 fas di dalam belitan stator tersebut. Ya. Nah kemudian belitan stator akan menghasilkan flux stator 3 fas, kemudian dari flux stator akan berputar dengan kecepatan sinkron ns. Ya. Oleh karena itu nanti adalah flux ini sering dinamakan dengan medan magnet putar. Ya. Kemudian kecepatan sinkron daripada medan magnet putar itu adalah sebesar ns 120 F per P. Ya. Jadi itu adalah persamaan yang bisa digunakan untuk menentukan berapa sih kecepatan dari motor pada saat dia tes pertama dulu ya. Jadi NS-nya ya 120 F per P. Kenapa kok 120 enggak 60? Ingat ya. Jadi frekuensi itu kan dalam hertz. Hertz itu adalah hertz itu apa? Hertz itu cycle per second ya. Jadi F-nya sudah di dalam bentuk frekuensi rendah
Ya. Ya. Nah, kemudian kalau medan putar sendiri kejadiannya gimana? Nah, kejadiannya itu adalah sebenarnya kalau ada lilitan 3 fase, ya. Ada fase A, fase B, fase C gitu ya. Jadi ABC ini ya. Kemudian di sini adalah kalau A itu lurusnya A aksen, B itu adalah B aksen, kemudian C itu adalah C aksen. Itu apa? Untuk menentukan gayanya. Ya. Jadi gaya medan magnetiknya itu arahnya ke sini. Ya. Nah, setelah itu nanti ini bisa geser kan? Karena geser itu, nah sebenarnya nanti saudara kan dapat ini sih, ya. Nah ini, ya. Nanti saudara yang ini bisa gerak, ya. Jadi saudara lihat yang ini vektornya nanti adalah vektor yang merah, yang kuning dan yang biru itu hanya bergerak naik turun, naik turun, naik turun, ya. Sehingga tidak akan bergeser besar sekali, enggak. Ya. Dan totalnya sudah tertentu 2/3 dari jumlah magnitud arusnya. Ya. Nah, ya. Nah, dari sini apa yang bisa diperlihatkan? Bahwa kita lihat yang ini ya, yang apa? Vektor yang paling kiri atas ini ya. Mereka bergerak, ya. Nah, kemudian di sektor yang paling bawah, ya, maka saudara dapatkan ini sebenarnya representasi dari yang atas, ya, atau yang apa 3 dimensi itu dipakai juga tidak apa-apa. Ya. Nah, oleh karena itu nanti adalah di dalam konstruksi motor itu maka perlu diperlihatkan dan perlu hati-hati. Nah, kemudian nanti adalah dengan adanya medan putar stator, ya, konduktor itu pada sisi rotor, maka kumparan jadi gini, medan stator yang berputar, ya, itu akan memotong medan yang ada pada kumparan rotor. Ya. Nah, oleh karena itu nanti di dalam membangkitkan GGL itu juga tidak mudah. GGL-nya itu sebesar E2S. Ya. E2S itu dari posisi, kenapa kok E2S? E2S itu hanya untuk dipakai untuk menandakan kalau motor itu bekerja. Tidak ada apa? Jadi tidak, posisinya di situ adalah tegangan induksi E2-nya, ya. Itu adalah 4,44 Fn flap. Ya. Kenapa kok ada 4,44? Mestinya kan bersamaan 1,11 ya kali F kali flak mestinya, ya. Nah, karena saudara menghitung itu adalah dengan jumlah kutub diperhitungkan, maka di situ ada yang namanya pengali faktor bentuk. Ya. Jadi persamaan awalnya kan 4 itu, ya. 4F kali flak kalau aslinya sih, ya. Ada apa? Ada 1,1 itu karena ya faktor bentuk itu dikalikan 1,11 sehingga di situ akan dapatkan 4,44 Fn, ya. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah medan magnet yang berputar tadi itu akan memotong rotor, ya. Nah, begitu memotong rotor nanti akan timbul tegangan E2S. Nah, sekarang E2S itu kalau tegangannya itu muncul, maka apa yang terjadi? Saudara harus short ini, short apa? Short yang ujung-ujungnya rotor ini. Ini kan sorting yang warna putih ini, ya. Ini adalah sorting untuk ujung-ujung daripada rotor itu. Kenapa kok di short? Supaya timbul arus,
Jadi kalau tegangan E2S-nya itu muncul, sudah, maka supaya timbul arus ya sudah dibuat loop tertutup. Ya. Nah, begitu buat loop tertutup apa yang terjadi? Ya akan muncul arus. Ya. Nah oleh karena itu interaksi antara arus dengan kumparan medan itu yang akan menghasilkan gaya pada motor. Ya. Di situ dijelaskan kalau torsi awal itu yang dihasilkan oleh gaya F pada rotor cukup besar untuk memikul torsi beban, maka rotor akan berputar searah dengan arah medan putar stator. Ya, gitu. Nah kalau nanti I-nya tidak ada misalkan, I-nya tidak ada gimana caranya? Ya rotornya open salah satu sisi. Kalau rotornya open salah satu sisi kan enggak jadi loop tertutup nanti. Supaya jadi loop tertutup yaitu tadi. Kemudian untuk membangkitkan E2S, untuk tetap ada supaya E2S itu, maka diperlukan perbedaan relatif antara kecepatan medan putar stator dan kecepatan medan putar pada rotor. Ya. Jadi nanti kalau definisinya asinkron, itu adalah putaran medan stator dan putaran medan rotor itu adalah tidak sama. Ya. Jadi jangan menjawabnya motor asinkron itu apa? Oh, suatu motor yang putaran statornya tidak sama dengan putaran rotor. Mana ada stator itu berputar kan enggak. Yang berputar itu medan magnetiknya. Nah, oleh karena itu, maka apa? Supaya untuk menjaga NR itu tetap ada. Kalau NS-nya mesti ada. Ya. Maka harus ada selisih perputaran medan rotor dan perputaran medan stator. Ya. Selisih itu yang disebut dengan apa? Slip, kecepatan slip. Ya. Kecepatan slip itu perbedaan putaran stator dan perbedaan dengan putaran rotor. Nah, kalau slip sendiri, kalau slip itu sudah perbandingan antara putaran stator dikurangi putaran rotor dibagi dengan putaran statornya. Kalikan 100%. Ya. Satuannya slip itu kan dalam persen. Nah, kemudian NS-nya sendiri adalah 120 F per P. Ya. Nah, yang jadi masalah di sini pertanyaannya kalau NS-nya sama dengan NR. Ya. Mestinya kan NS itu akan selalu lebih gede daripada NR. Ya. Jadi medan putarnya si stator itu selalu lebih besar daripada medan putarnya si rotor. Jangan sampai nanti medan putarnya si rotor lebih gede daripada medan putarnya stator. Nah, kalau itu terjadi ya nanti terjadi braking, pengereman. Ya. Konsep pengereman kan seperti itu. Nah, dari cara kerja tersebut, maka motor itu disebut dengan motor induksi atau motor sinkron. Nah, ini adalah untuk mengisi selisih gitu ya. Jadi ada yang diposisikan di situ untuk slip speed omega S dikurangi omega R atau NS min NR. Kemudian slipnya sendiri harus dikalikan dengan 100%. Ya. Nah, di dalam rangkaian sendiri, rangkaiannya kan di rangkaian stator. Ya. Stator ada apa? Ada inti, ada belitan. Ya. Belitan stator maksudnya. Ya. Sehingga nanti adalah rangkaian penggantinya di sisi stator ada R1, X1, kemudian ada RC dan XM. Ya. Nah setelah itu di rotor rangkaian statornya bisa seperti ini rangkaian penggantinya. Nah kemudian di rangkaian rotor gimana? Rangkaian rotor itu ada tahanan rotornya sendiri, ada reaktansi dari reaktansi induktor daripada rangkaian itu, kemudian dikalikan dengan slipnya. Ya. Nah, kenapa kok dikalikan dengan slipnya? Karena apa?
karena ada perbedaan frekuensi antara stator dan rotor. Ya. Nah, kemudian nanti adalah kalau sudah, kita lihat yang sisi rotor. Yang sisi rotor itu kan berputar juga. Dia punya lilitan, dia punya induktor, kemudian dihubung singkat. Ya. Jadi tidak open. Dan nanti kalau saudara seperti itu, nanti digabung jadi satu. Ya. Digabung stator sendiri, rotor sendiri, sehingga saudara akan dapatkan rangkaian yang di bawah, rangkaian penggantinya. Ya. Nah, kalau sudah, maka di situ akan saudara dapatkan nanti adalah frekuensi antara stator dan rotor itu tetap tidak sama. Dan dari kondisi ini nanti akan kita lihat bahwa kondisi rotornya, kemudian frekuensi statornya itu tidak sama. Ya. Nah, kemudian kalau saudara melihat nanti adalah dari rangkaian rotor dan stator, maka dari sini akan saudara lihat nanti adalah bagaimana untuk mengubah supaya rangkaian itu, kalau ini kan masih susah untuk analisis ya. Kalau ini ada perbedaan lilitan stator dan rotor ya, sehingga ada NS sama NR ya. Kemudian ini masih sama, kemudian ini juga sama. Kemudian nanti adalah punya di sisi rotor sendiri nanti hanya tinggal R2 aksen, SX2 aksen. Kenapa kok seperti ini? Ya karena ada ini. FR sama dengan S kali F1. F1-nya berapa? 50. FR-nya belum tentu 50. Ya. Jadi slip dikalikan frekuensi rotornya nanti adalah slip dikalikan frekuensi orisinilnya ya, itu atau frekuensi yang dipakai di sistem itu. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam rangkaian rotor sendiri nanti saudara dari rangkaian ini saudara bawa ke sini itu dilihat dari rangkaian Thevenin-nya dulu ya, sehingga nanti saudara bisa merangkai rangkaian pengganti motor. Kalau rotor itu posisinya kan seperti ini awalnya ya. Nah, kemudian dari bersama negara itu adalah saudara bisa mendapatkan, kalau ini saya kalikan dengan I kuadrat ya, itu daya di motor, kemudian nanti adalah ada R2 aksen dan R2 aksen 1 min S per S ya. Sehingga nanti rangkaian penggantinya itu ada di yang di bawah. Dari yang di atas hanya short circuit, saudara juga bisa ngubah. Nah, ini sebenarnya gini, kalau semuanya ini saya kalikan dengan I2 aksen